Salam, selamat pagi, selamat datang Pak Priyo, Pak Roso. Iya, dengan putranya sudah bisa bergabung di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan ya. Kita siapkan hati kita. Saya bukan hanya mengajar, tapi saya belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu dan untuk melakukannya setiap hari dalam hidup saya pribadi, keluarga, dan tentu jemaat ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari makin hari ya, usia kita bertambah dan itu juga mendekati tentang kedatangan Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, endingnya itu kita ketemu Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Bagaimana kabar Ibu, Bapak Ibu? Sehat? Haleluya ya. Kita boleh ada di tempat ini, banyak saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat, ada di rumah sakit dan puji Tuhan sudah ada yang pulang ya. Puji Tuhan, kita akan doakan mereka. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Ciptakan hidup rukun untuk menyambut kedatangan Tuhan ya. Karena nanti di sorga ndak ada ya, ndak ada permusuhan, sakit hati ya. Terus aku nggak seneng karo kaya, aku nggak mau ketemu sama kaya ya. Di sorga itu hidup rukun. Mari kita baca ayatnya dari Mazmur 133, kita baca ayat 1 sampai 3. Mari kita berdiri bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. 2, 3. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Berkat persaudaraan ya, persaudaraan yang rukun. Dan dari persaudaraan yang rukun itu akan dilimpahi berkat. Haleluya. Saudaraku, kita bisa bayangkan kerukunan itu seperti apa. Jujur saja, suami istri yang sudah diteguhkan hidup bersama pernah salah paham atau tidak? Pernah? Mbak Rosi itu katanya sering, nanti tak tanya Mas Agus ya. Sering. Tapi ketika sering bersalah paham, apa terus berpisah? Tidak ya. Dan hidup rukun itu bukan berarti tidak pernah salah paham, tapi bisa saling memahami. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan saat Nabi Nuh diperintahkan, Nuh akan ada banjir besar, kamu kumpulkan binatang-binatang itu, yang halal 7 pasang, yang tidak halal 1 pasang. Bisa Bapak Ibu bayangkan binatang apa saja yang masuk dalam bahtera Nuh? Cuma binatang halal, kambing, domba, mungkin apa itu, binatang-binatang yang tidak haram. Itu binatang-binatang jinak. Tapi binatang yang haram ya, harimau, singa, ular, itu ada dalam bahtera Nuh. Bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun lebih Bapak Ibu. Kenapa ular tidak memakan ayam? Kenapa binatang-binatang buas itu tidak menerkam kambing? Saudaraku, tapi mereka bisa hidup bersama. Ini binatang. Lah Tuhan harapkan umatnya itu juga seperti ini. Dan ketika hidup dalam kerukunan, saudaraku, hidup dalam kerukunan, berkat Allah
dicurahkan. Seringkali kita hanya mengharapkan Tuhan berkati saya, tanpa memperhatikan hidup kerukunan dalam keluarga. Terutama dalam keluarga, saudaraku, bentuk sebuah kerukunan. Tanpa diminta, berkat itu dicurahkan oleh Tuhan. Haleluya, ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebanyakan manusia itu hanya hidup, Tuhan berkati aku. Berkat yang ada di benaknya itu berkat dengan uang, ya, berkat yang berlimpah-limpah, kecukupan, ya, ada punya simpanan uang sekian, ya, wis aku ayem. Seringkali berkat yang kita ada di benak kita itu adalah berkat-berkat materi. Tapi tentu bagi saudara dan saya, ketika dipanggil Tuhan, ada berkat yang lebih dari materi. Dan Tuhan menyatakan kepada umatnya, kamu bukan hanya hidup oleh berkat-berkat materi. Kamu bisa hidup bukan karena berkat materi saja, tapi khususnya kamu bisa hidup oleh firman Tuhan. Jadi firman ini yang menghidupkan kita, yang kita butuhkan lebih dari berkat materi. Jangan kebalik. Kita berusaha keras, bekerja untuk mendapatkan berkat materi. Sampai ibadah ditinggalkan, sampai hidup kerukunan diabaikan, dan kita kejar materi. Kita enggak dapat. Karena pemilik berkat itu adalah Tuhan sendiri. Nah, saudaraku, berkat yang harus kita kejar itu adalah firman, ya. Berkat yang harus kita, kalau dulu belum kenal Tuhan boleh, monggo sih ya. Karena tidak ada pengharapan hidup yang kekal, kita kejar supaya kita bisa menikmati hidup di dunia ini seenak-enaknya gitu ya. Karena hidup cuma sekali di dunia. Tapi bagi saudara dan saya, hidup kita bukan cuma sekali di dunia ini. Setelah hidup ini kita punya harapan. Hidup yang lebih indah. Itu loh yang harus kita kejar, ya. Jadi jangan hanya cari berkat-berkat yang ada di dunia ini. Dan bagi orang-orang percaya, apa yang kita cari? Aku mau ketemu Tuhan. Haleluya. Aku mau ketemu Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan. Dan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Haleluya. Tujuan hidup kita ketemu Tuhan. Jangan sampai kita percaya Tuhan hanya karena wah, aku ikut Tuhan sudah lama, ternyata aku gak diberkati, ternyata aku hidupku pas-pasan saja. Tapi Tuhan bilang itu cukup. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara dan saya, ayo kita memiliki fokus hidup untuk hidup yang akan datang. Berjalan dalam kehidupan untuk menuju aku mau ketemu Tuhan, ya. Kemarin baru saja kita semua mengantar Ibu Rana, Ibu Sadem, pejuang iman yang luar biasa, ya. Dan sampai detik-detik terakhir beliau memiliki iman pengharapan yang kuat. Karena itu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya ketemu Tuhan. Ayo jangan lupakan bahwa saudara dan saya punya tujuan hidup ketemu Tuhan. Dan kita perlu mempersiapkan diri. Kapan aku ketemu Tuhan? Jangan sampai Tuhan menemui kita, menjumpai kita dalam kondisi yang kedodoran rohani, ya. Tapi kita mempersiapkan diri. Salah satunya yang harus kita persiapkan, hidup dalam kerukunan, ya, menyambut kedatangan Tuhan, ya. Saudaraku, tolok ukur kekayaan itu bukan karena berkat materi, ya,
Tolok ukur kekayaan itu adalah tingkat kepuasan kita. Bagaimana kita menerima berkat Tuhan, bagaimana kita mengelola berkat Tuhan, dan berkat itu bukan hanya materi, tapi berkat itu adalah sebuah kesempatan, waktu, kesehatan yang saudara dan saya miliki. Bagaimana kita mengelola? Kadang-kadang kita mengelola waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan hanya untuk mencari materi, mencari berkat. Saudara enggak ketemu karena pemilik berkat itu adalah Tuhan, ya. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan ketemu berkatnya. Karena kita cari pemilik berkat, ya. Tuhan itu pemilik berkat. Dan kalau kita cari Tuhan gak usah diminta, berkatnya itu juga menjadi bagian kita. Seperti anak sulung, seorang bapak yang punya anak sulung dan anak bungsunya murtad melawan bapaknya, minta harta bapaknya, itu pun dikasih. Tapi dia tidak bisa mengelola berkat dari bapaknya, yang akhirnya dia melarat. Kemudian dia kembali diterima, dipestakan sama bapaknya, dan anak sulungnya tanya, Pak, aku ini sudah lama ikut Bapak, aku kerja di ladang Bapak, aku bekerja untuk keberhasilan usaha Bapak, aku enggak pernah dipestakan. Pertanyaan anak sulung, dia menghitung berkat. Kemudian apa jawab bapaknya? Bapaknya jawab, Nak, apa yang aku miliki, apa yang Bapak miliki, itu juga milikmu. Wow, ini yang tidak disadari oleh anak sulung dan tidak disadari oleh anak-anak Tuhan. Ya, seringkali kita cuma minta berkat, lupa kalau berkat yang dimiliki Bapak itu adalah berkat yang bagian kita. Hanya kadang-kadang cuma diberikan. Kamu butuh berapa? Itu saja. Kamu butuh lagi, dikasih lagi, ya. Nah, saudaraku, mari kita ikut Tuhan. Jangan hanya berpikiran aku harus dapat berkatnya. Enggak usah diminta. Enggak usah diminta. Itu menjadi bagian kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Mazmur tadi, ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, ya. Dan ayat 3 mengatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan memerintahkan berkat tanpa diminta. Tuhan perintahkan berkat. Sekarang kita akan melihat siapa yang menjadi sasaran, ya, sasaran dari berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita baca dulu Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang dicintainya. Karena kesanalah Tuhan memberi berkat. Sia-sia kamu bangun tidur pagi-pagi cari berkat, sia-sia. Kata ayat ini. Karena Tuhan memerintahkan berkatnya kepada orang yang dicintainya pada saat apa? Tidur aja ya An. Haleluya. Tapi orang yang dicintai, mengerti cintanya Tuhan, dia pasti melakukan hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kesanalah Tuhan memberikan berkatnya. Kita akan melihat sasaran dari berkat yang Tuhan simpan. Untuk siapa itu? Haleluya, ya. Puji Tuhan. Oke. Siapa yang menjadi sasaran berkat Tuhan? Tentu kita semua mengharap ya aku iki ya. Puji Tuhan. Nah,
Yang menjadi sasaran berkat itu adalah kelompok, bukan satu orang, kelompok. Makanya Tuhan mau supaya kita menjadi satu tubuh. Satu tubuh, saling memahami, saling mengerti ya, kebutuhan. Enggak ada tangan benci sama kaki, mata benci sama telinga, kemudian mata benci sama hidung, enggak ada. Semua itu punya fungsinya masing-masing dan saling terkait, saling memperhatikan ya. Kalau kaki sakit, tangan ambil obat. Badan terasa sakit, tangan ambil obat untuk diminum, untuk kesembuhan seluruh tubuh. Ini yang Tuhan mau. Haleluya. Jadi sasaran berkat, kita mau memperhatikan bahwa sasaran berkat itu diberikan kepada kelompok, orang-orang yang bersatu. Ayat 1 dikatakan Mazmur 133, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini kelompok. Saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jangan sampai ada terjadi satu dengan yang lain menyakitkan hati, kemudian sakit hatinya itu dicatat terus. Menganggap bahwa ketika kamu sudah menyakiti aku, kamu gak bisa berubah, kamu gak bisa bertobat, dan itu dicatat terus sampai bertahun-tahun. Yang rugi siapa? Yang nyimpan sakit hati. Makanya Tuhan bilang kamu harus mengampuni, menerima saudaramu. Dosamu yang banyak sudah diampuni. Punya hutang 10.000 talenta, dibebaskan. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian dia keluar dari penjara, dibebaskan, ketemu temannya. Cuma utang 100 dinar. Digencet, dimasukkan penjara. Dan akhirnya orang yang sudah dibebaskan 10.000 talenta tadi ditangkap, dimasukkan dalam tempat yang paling gelap. Jadi saudaraku, dalam hidup bersama itu pasti bisa terjadi salah paham, sakit menyakitkan, tapi Tuhan mau. Ayo kita saling memahami, saling merangkul, dan kita kembali hidup dalam sukacita bersama. Oke. Puji Tuhan, mari kita memperhatikan bagaimana hidup rukun, kualitas kerukunan itu seperti apa ya. Kita melihat bahwa hidup rukun itu sangat indah ya. Tidak terjadi, diwarnai dengan kasih ya. Diwarnai dengan kasih, tidak menyimpan dendam, kemudian menerima satu dengan yang lain tanpa nuntut. Oh, kamu dulu merugikan aku, kamu dulu menyakitkan aku ya. Dan itu masih dicatat. Baik itu dalam keluarga maupun dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan RT-mu ya, hidup dalam bertetangga, mungkin di lingkungan kerjaanmu, ciptakan hidup yang penuh dengan kerukunan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, menerima satu dengan yang lain. Kelemahannya diterima, kelebihannya juga diterima. Jangan ada orang yang lebih dari kita, kemudian kita, aku juga bisa seperti itu. Seolah-olah hanya diri kita yang lebih gitu ya. Tapi menerima kelebihan orang dan juga menerima kelemahan orang. Kita rangkul, kita bersama-sama. Kita, kamu lemah dalam hal ini. Ya sudah dimaklumi gitu ya. Tapi bukan berarti dimaklumi itu supaya dia bertengger dalam kelemahan. Tidak. Minggu lalu kita belajar, waktu 2 minggu yang lalu, kita mau mengajar mereka dengan mazmur. Menasehatkan mereka dengan mazmur. Memberitahukan. Haleluya ya. Jadi saudaraku, ini hidup kerukunan
ya, diwarnai kasih, kemudian saling menerima satu dengan yang lain. Jangan sampai satu anggota keluarga yang mungkin gak bisa berjalan karena sakit, karena lumpuh, kemudian kita laksel bolak-balik bantuin, enggak bisa sendiri. Tidak, tapi kita bantu karena kita paham kelemahannya, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, dan juga ketika kita berkomunikasi, komunikasikan dengan baik, ya. Jangan nyelekit, jangan menyakitkan. Haleluya. Adapun kita ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin itu menyakitkan, menegur, firman Tuhan katakanlah dengan mazmur, ya, memberitahukan. Mungkin notok tapi alon-alon. Begitu ya, puji Tuhan. Nah, sehingga terciptalah suasana yang penuh damai dalam rumah tanggamu, dalam gerejamu, dalam lingkunganmu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita akan melihat kualitas berkat, ya. Ya. Kita akan melihat kualitas berkat yang Tuhan sediakan. Kalau berkat yang kita cari belum tentu berkualitas seperti berkatnya Tuhan, ya. Ada orang mencari dengan demikian rupa lupa sama pemberi, pemilik berkat. Sehingga ketika dia mendapat banyak, itu pun tidak bisa menenteramkan hatinya, ya. Itu pun tidak bisa membuat hatinya bahagia. Karena berkat, kualitas berkatnya tidak sama dengan kualitas berkat yang Tuhan siapkan. Kualitas berkat dari Tuhan itu tidak hanya jumlahnya banyak. Seringkali kita hanya menghitung jumlah berkat, ya. Tapi kualitas berkat itu seperti apa? Beberapa minggu yang lalu kita pernah mendengar atau belajar bersama tentang seorang janda yang tidak punya apa-apa dan Elia minta untuk dibikinkan roti. Kemudian janda ini, Pak saya ini sedang cari kayu. Habis cari kayu saya masak, tepung saya cuma segenggam. Habis saya masak, saya makan buat saya dan anaknya habis itu mati karena sudah tidak punya makanan. Tapi Elia bilang apa? Buat lebih dulu untuk aku. Kamu akan terpelihara selama masa kekeringan. Dan ketika janji Elia ini diberikan kepada perempuan yang miskin tadi. Kamu akan terpelihara. Apa terus dia digerojoki? Tepungnya jadi tiba-tiba berkandi-kandi, berkarung-karung di rumahnya? Enggak. Tapi sedikit tapi berkualitas. Berkat yang diterima janda ini sedikit tapi berkualitas. Karena apa? Mencukupi. Dari sehari ke sehari dia terpelihara. Haleluya. Tepung itu tidak pernah habis. Hari ini dimasak gak habis. Besok mau masak, ada lagi. Besok mau masak, ada lagi. Ini loh kualitas berkat yang dari Tuhan. Tidak selalu dalam jumlah banyak. Dalam nominal yang banyak, tidak selalu. 5 roti cukup untuk 5.000 orang. Luar biasa. Jadi saudaraku jangan kejar berkat. Tapi kejar Tuhan. Saudara akan menerima berkat. Dan salah satu syarat untuk menerima berkat adalah hidup rukun. Haleluya. Ya. Kualitas berkat yang Tuhan sediakan yang pertama seperti minyak. Ya. Kembali dari Mazmur 133, alangkah baiknya dan indahnya ketika saudara-saudara itu hidup dengan rukun. Terus seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini berkat. Minyak itu dialirkan dalam kehidupan yang penuh dengan kerukunan. Haleluya. Ya, kita akan melihat
minyak yang baik itu seperti apa? Ya. Coba kita melihat dari Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Amin. Minyak itu digambarkan sebuah sukacita. Engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawanku, kepalaku penuh dengan minyak. Kesukacitaan, sekalipun ada lawan-lawan di depan, tapi Tuhan mencurahkan minyak itu. Di puisi Daud dia ungkapkan, sekalipun ada lawan di depanku, tapi aku penuh sukacita, pialaku penuh dengan minyak. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, jadi minyak itu gambaran sukacita. Jangan sampai dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita berkat melimpah, tapi satu dengan yang lain saling membenci, saling ngerasani, saling kamu orang ini enggak direken, enggak. Saudaraku, minyak itu lambang sukacita. Untuk apa kita punya berkat banyak tapi tidak ada sukacita di dalam? Kita akan selalu khawatir, kita akan selalu takut untuk bisa memberi, kita akan selalu was-was. Jangan-jangan nanti hartaku dicolong orang, ya. Tetapi minyak itu gambaran dari sukacita, bukan karena berkat-berkat jasmani yang melimpah, tapi ada sukacita yang dari dalam. Yang kedua, apa minyak itu? Yesaya 1 ayat yang ke-6. Yesaya 1 ayat 6. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Ya, bentar, saya belum ketemu. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-6. Nah, kalau kita baca dari ayat yang pertama, saudaraku, atau ayat yang kedua, pengaduan tentang bangsa yang tidak setia. Saya akan bacakan. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Betapa pentingnya minyak bagi luka-luka seseorang. Dan ini gambaran Tuhan sedang mencela umatnya yang sudah membelakangi Tuhan, yang sudah berontak kepada Tuhan, sampai lembu mengenal pemiliknya. Tapi umatku tidak. Keledai mengenal palungan, tapi umatku enggak. Tidak memahaminya. Dan Tuhan ketika melihat umat yang begitu berontak sama Tuhan, sepertinya Tuhan itu gerak gitu ya. Gemes gitu ya. Di mana kamu mau dipukul lagi?
Sampai Tuhan tuh tanya, kamu itu mau diapakan lagi sih? Gitu ya. Sudah diajar, sudah diberi peringatan, sudah diberi sanksi. Sampai kamu itu mau diingatkan seperti apa lagi? Dan dijelaskan di ayat 6 itu, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Sudah kan kondisi seperti ini, kamu itu kok enggak balik sama Tuhan gitu loh. Intinya itu, kamu sudah diajar oleh Tuhan, bukan diajar, dihajar oleh Tuhan. Dari telapak kaki sampai kepala, enggak ada yang sehat. Apalagi bengkak, bilur, luka baru timbul. Sampai kapan kamu mau sadar gitu ya? Dan tidak ditaruh minyak. Minyak itu bisa menenteramkan, ya kan? Ketika orang terkilir bisa dibalur dengan minyak. Ketika orang kena jatuh kemudian bengkak bisa dibalur dengan minyak. Jadi minyak itu lambang ketenteraman. Inilah kualitas berkat yang Tuhan sediakan. Haleluya. Jadi penuh dengan sukacita dan apa? Ketenteraman. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ini kualitas berkat. Walaupun sedikit tapi itu memberi ketenteraman. Damai, tidak khawatir. Haleluya. Tadi pujian dari Eklesia, terserah sajalah Tuhan, aku milikmu. Terserah saja, pimpin langkah hidupku. Terserah saja Tuhan, ya. Dan kalau kita bilang terserah saja Tuhan, ikuti kemana Tuhan mau. Di Mazmur 23 itu, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu yang menyertai aku. Ketika dipimpin Tuhan bukan berarti kita bebas dari persoalan, bebas dari masalah, bebas dari penderitaan, tidak sama sekali. Tapi gadamu dan tongkatmu, penyertaan Tuhan, itu yang membuat kita mampu melewatinya. Haleluya, puji Tuhan. Dan minyak itu lambang dari apa lagi? Imamat 8 ayat 12. Silakan. Imamat 8 ayat 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Ya. Jadi minyak itu dipakai oleh Tuhan untuk mengurapi Harun. Ditetapkan menjadi imam besar dan diurapinya untuk dikuduskannya. Jadi kualitas berkat itu tidak membuat orang congkrah, satu dengan yang lain marah, iri, enggak. Tapi semakin kudus, masing-masing hidup dalam kekudusan. Ini kualitas berkat. Haleluya, puji Tuhan. Seperti minyak yang di kepala Harun mengalir ke janggut sampai jubahnya. Seluruh tubuh dialiri oleh minyak itu. Dan ini loh yang harus kita kejar Bapak Ibu ya. Kita mau kejar hidup rukun yang dimana atasnya itu ada berkat Allah. Dan berkat Allahnya itu seperti minyak. Haleluya. Dan mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu berkat yang berkualitas seperti minyak wangi. Perempuan yang datang kepada Yesus, dia tidak punya apa-apa, dia punya minyak yang berharga. Dia tidak eman, tidak sayang, dituangkan. Ada murid Tuhan yang sayang, ngapain minyak semahal itu yang cuma sedikit dituang dan membuat harum dalam ruangan itu. Ada murid-murid yang tidak suka dengan perbuatan perempuan yang mengurapi Yesus. Tapi Tuhan membiarkan, dia sedang melakukan untuk penguburanku.
Saudaraku, minyak yang berharga. Ini loh kualitas berkat yang Tuhan sediakan. Jangan cari minyak gas, ya, bau enggak enak. Tapi minyak yang disediakan Tuhan untuk berkat saudara sekalian. Itu adalah minyak yang mahal. Haleluya. Ya. Kualitas berkat yang kedua itu seperti apa? Yang pertama seperti minyak, yang kedua seperti embun gunung Hermon, ya. Ya, ayat Mazmur coba dibacakan Mazmur 133 ayat 3. Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Ini kualitas berkat seperti embun gunung Hermon, ya. Seperti embun gunung Hermon. Gunung Hermon itu di mana? Bisa dilanjutkan ya. Ya, silakan ini. Kok enggak bisa? Nah, Gunung Hermon ke Bukit Sion, ya. Nah, Gunung Hermon sama Bukit Sion itu jaraknya kurang lebih 180 kilo, ya. 180 kilo, kalau embun itu biasanya kena anget sedikit kan udah mencair ya. Tapi ini embun dari Gunung Hermon. Ya. Ya, dari Gunung Hermon sebelah utara Gunung Hermon sampai Bukit Sion. Ini jaraknya kurang lebih 180 kilo. Tapi berkat embun itu tidak mencair, bahkan menetes ke seluruh dari gunung Hermon, ini mengalir terus sampai ke Bukit Sion. Kenapa kok Tuhan umpamakan Gunung Hermon sama Sion? Gunung Hermon itu ada di Israel Utara dan Gunung Sion itu ada di Israel Selatan. Dan Tuhan mau Israel Utara dan Israel Selatan sebagai umatnya itu hidup rukun. Dan kalau hidup rukun ada embun yang mengalir dari Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, embun itu usianya berapa jam toh? Pagi, kalau sudah muncul fajar, embun itu meleleh dan hilang. Seperti Tuhan berkata kepada orang Israel ketika baru-baru diturunkan mana, kamu harus ngambil pagi-pagi. Kalau siang itu sudah mencair mana itu, ya. Jadi datangnya mana itu pagi sekali, bareng dengan embun dan putih-putih di latar, di halaman, di jalan itu ada mana dan harus diambilnya pagi. Makanya yang terlambat bangun enggak keduman mana, saudara. Ya, aku masih adem, masih dingin, kemulan lagi nanti aja jam 8 setelah yang lain sudah ngambil. Digolati orang anak sudah enggak ada mananya. Ya, makanya jangan bangun siangan ya. Kita bangun pagi-pagi cari mana. Mana itu lambang dari firman Allah yang harus kita makan, roti dari surga. Dan inilah berkat yang Tuhan sediakan. Seperti gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Berkat Allah dicurahkan, haleluya. Dan Tuhan mau supaya berkat ini ada di dalam kehidupan saudara ketika kita hidup rukun, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Gunung Hermon jaraknya jauh, haleluya. Jaraknya jauh, tetapi saudaraku di sana embun itu tetap menetes, mengalir, haleluya, mengaliri umat Allah yang ada di Israel Utara sampai Israel Selatan. Ada di bawah naungan berkat Allah. Indah kan? Kita hidup di dalam pemberkatan Allah.
Sekalipun kita tidak nangis-nangis minta Tuhan berkati saya, berkati saya. Orang yang nangis-nangis minta berkat itu tidak percaya dengan Bapaknya yang sanggup memelihara. Ya, puji Tuhan. Ya, nah saudaraku, jika embun dari Gunung Hermon ke Bukit Sion ini melambangkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, gak ada yang menutupnya. Kalau Tuhan sudah mau memberkati, gak ada yang bisa menghalanginya. Haleluya. Ini pelajaran pertama buat kita, ya, supaya seperti embun di Gunung Hermon sampai Bukit Sion, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberkati kita. Saat tidur pun Tuhan bisa memberkati. Dan berkat yang kedua dari embun Hermon sampai Bukit Sion adalah Tuhan mau kerukunan. Kerukunan itu tercipta, maka diberkatilah seluruh umat itu. Ya, jadi berkat itu bukan hanya pribadi, tapi berkat itu seluruh, diperuntukkan untuk kelompok. Haleluya. Aku diberkati Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk tubuh Kristus? Untuk tubuh Tuhan. Aku diberkati, berarti aku harus berfungsi dengan berkatku ini. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menciptakan hidup kerukunan satu dengan yang lain, ya. Dalam keluarga, dalam gereja, dalam lingkungan di mana kita kerja, di RT-mu mungkin, ya, di tempat kerjamu mungkin kerja sebagai pembuat mino, ya, atau sebagai guru, atau sebagai pegawai di kantor. Ciptakan hidup rukun, haleluya. Tapi bukan berarti hidup rukun itu mengiyakan yang salah, tidak, ya. Tolak setiap kesempatan yang mengajak kita untuk tidak jujur. Haleluya. Mungkin kita dimusuhi, tapi Allah yang ada bersama kita karena kita hidup benar, Dia akan membuka jalan untuk mengeluarkan, membuktikan waktu yang akan membuktikan tentang kebenaran kita, dan akhirnya orang-orang yang tidak jujur mengajak kita tidak jujur itu pun akan sadar. Oh iya ya, gitu ya. Puji Tuhan. Ya, mari kita menciptakan hidup rukun satu dengan yang lain, ya. Puji nama Tuhan, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Dan ketika Tuhan mencurahkan berkat kepada kita, Tuhan datang menjemput kita, ya. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Dan tidak ada orang-orang yang kepahitan, karena sudah terbiasa hidup rukun, ya, di dalam dunia ini. Di sorga tidak ada kepahitan, ya. Atau jangan sampai aku diangkat, syukur kamu tidak diangkat, enggak begitu juga, ya. Dan kita rindu supaya semuanya boleh diangkat oleh Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Saya masih ingat lagu Komsel Sion, ya, komselnya Pak Ragiwan, Bu Ragiwan, ya. Nah, lagunya apa dulu? Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Terus apa lagi? Ku mendaki ke Bukit Sion, bergandeng tangan. Nah, saudaraku, bergandeng tangan, ya. Mengajak ayo ke Bukit Sion bersama-sama, gitu ya. Puji nama Tuhan. Baik, mari ingat bahwa Tuhan datang untuk menjemput kita. Sambutlah kedatangannya dengan hidup kerukunan, ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Satukan kami dalam kuasa-Mu. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan. Sebab kami bersaudara. Ya, kami bersaudara Tuhan.
biar biar kami kami satu. satu. Seperti kau dan Bapa satu, dunia lihat kau dalam kami. Ulangi dari atas. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu. Seperti kau dan Bapa satu, dunia lihat kau dalam kami. Jadikan Amin. kami sehati, Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Untuk menjadi satu memang tidak mudah. Tetapi mari kita sadar bahwa aku anggota tubuh Kristus. Aku harus bermanfaat, berguna dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Mengasihi, menerima kelemahan dan kelebihan. Dan mengajak untuk hidup benar. Haleluya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang menyimpan dendam, sakit hati, lepaskan. Ingat bahwa Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Jadikan kami satu, sehati, sepikir, berjalan bersama-sama untuk mencapai kehidupan yang kekal. Haleluya. Kita kasihan terhadap saudara kita yang tidak mencapai hidup yang kekal. Sebab itu mari kita bergandeng tangan, mengingatkan satu dengan yang lain. Jadikan kami satu Tuhan, sepikir sehati, untuk melihat bahwa rencana-Mu indah bagi seluruh anggota tubuh Kristus. Lepaskan pengampunan. Biarlah damai-Mu mengalir dalam setiap kami Tuhan. Damai-Mu mengalir dalam rumah tangga kami Tuhan. Damai-Mu mengalir di mana kami berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Kami bersaudara Tuhan. Biar kami satu. Benar. Seperti kau dan Bapa satu, dunia lihat kau dalam kami. Jadikan kami. Jadikan Amin. kami sehati. Jadikan kami Tuhan. Sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Amin. Jadikan kami sehati. Ya. Jadikan kami sehati, sepikir, ada tujuan iman. Kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Serukan, jadikan kami satu. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan
kerinduan kami Tuhan. Amin. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami Sekali lagi katakan, jadikan kami umat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami Untuk menyatakan rahmat-Mu, untuk menyatakan rahmat. Amin. Jadikan Untuk menyatakan, kami satu, untuk menyatakan, untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu.